Sabtu dini hari 3 Januari 2026, dunia tersentak. Nicolas Maduro, sang diktator yang tak tersentuh, akhirnya tumbang. Bukan oleh kudeta rakyat yang kelaparan, melainkan oleh operasi intelijen presisi Amerika Serikat. Maduro dan istrinya Cilia Flores ditangkap dengan tuduhan yang mengerikan, mengubah sebuah negara menjadi supermarket narkoba. Namun benarkah ini hanya soal penegakan hukum atau adakah motif lain yang lebih gelap? Di balik tuduhan narkoterorisme ada harta karun yang diperbutkan, cadangan minyak terbesar di dunia, emas, hingga mineral tanah jarang yang menjadi nyawa teknologi masa depan. Amerika Serikat tidak hanya menangkap seorang dituduh sebagai kriminal, mereka sedang mengamankan sumber daya yang selama ini dikunci oleh rezim Maduro. Tapi dengarkan baik-baik, karena ini bukan hanya cerita tentang Venezuela. Bagi kita di Indonesia, penangkapan Maduro adalah alarm yang memekakan telinga. Kita memiliki kekayaan yang sama, nikel, gas alam, dan posisi strategis yang membuat negara adidaya tergiur. Namun, kita juga memiliki celah yang sama. Sejarah mencatat, Presiden Prabowo Subianto memiliki catatan merah dalam isu HAM, sebuah cacat sejarah yang sudah dibuktikan melalui keputusan DKP tahun 1998. Di papan catur geopolitik, masa lalu bukanlah sekedar kenangan. Ia adalah kartu truf. Ia adalah senjata yang bisa diledakkan kapan saja oleh kekuatan asing untuk mendelegitimasi pemimpin kita jika kepentingan ekonomi mereka terganggu. Sorotan kali ini kita akan mengulas pedas bagaimana sebuah negara kaya bisa lumpuh dalam semalam ketika pemimpinnya memiliki noda hitam yang menganga. Apakah Indonesia sedang berjalan di jalur yang sama? Atau kita sedang melihat masa depan kita sendiri dalam bayangan mencekam Venezuela? Ini adalah operasi cakrawala gelap, jatuhnya sang diktator, dan peringatan untuk Indonesia. Mengapa Amerika Serikat berani melintasi garis merah hukum internasional? Jawabannya bukan tersimpan di dalam ruang sidang diplomatik, melainkan di dalam berkas tebal Departemen Kehakiman Amerika Serikat. Selama 25 tahun, Maduro bukan hanya dituduh sebagai politisi, melainkan sebagai arsitek dari Kartel de los Soles atau Kartel Matahari, sebuah organisasi kriminal yang dijalankan bukan oleh preman jalanan, melainkan oleh perwira militer tinggi Venezuela. Jaksa Federal di Manhattan tidak main-main. Mereka mendakwa Maduro dengan 4 tuduhan berat yang masing-masing membawa ancaman penjara seumur hidup. Konspirasi narkoterorisme, konspirasi untuk mengimpor kokain ke Amerika Serikat, penggunaan dan kepemilikan perangkat destruktif serta senapan mesin, dan juga konspirasi untuk melakukan hal tersebut guna melindungi jalur perdagangan narkoba. Tuduhan spesifiknya, Maduro diduga bekerja sama dengan kelompok gerilya FARC dari Kolombia untuk membanjiri jalanan Amerika dengan kokain. Tujuannya bukan sekedar kekayaan, melainkan senjata. Narkoterorisme adalah istilah yang digunakan karena uang narkoba ini digunakan untuk mendanai kelompok teroris yang bertujuan merusak stabilitas regional dan menyerang kepentingan Amerika Serikat dari dalam. Bagi Washington, Maduro bukan lagi seorang presiden yang berdaulat. Dia adalah seorang drug lord dengan lencana kepresidenan. Jaksa Federal di Manhattan juga mengungkap sebuah skandal yang mengguncang pilar diplomasi dunia. Maduro dituduh menyalahgunakan otoritasnya saat menjabat sebagai Menteri Luar Negeri hingga menjadi presiden untuk satu tujuan, yaitu melegalkan para kriminal. Amerika Serikat mengklaim memiliki bukti bahwa Maduro secara pribadi memfasilitasi pembuatan paspor diplomatik Venezuela bagi para pengedar narkoba kelas kakap. Dengan paspor ini, para kurir kartel tidak lagi perlu mengendap-endap di perbatasan. Mereka melintasi bandara internasional dengan kekebalan diplomatik, membawa koper-koper berisi uang hasil pencucian narkoba, seolah-olah mereka adalah pejabat negara yang sedang bertugas. Tak berhenti di situ, ia dituduh mengubah bandara-bandara militer di Venezuela menjadi gerbang tol bagi kokain. Maduro diduga memerintahkan aparatnya untuk memberikan perlindungan bersenjata bagi pesawat-pesawat pribadi yang membawa serbuk putih tersebut dari Kolombia menuju Meksiko sebelum akhirnya membanjiri jalan Los Angeles dan Chicago. Dalam penangkapan dramatis di Caracas, Maduro tidak sendirian. Di sampingnya, dalam borgol baja yang sama, berdiri Cilia Flores, sang ibu negara. Di Venezuela, ia dikenal sebagai La Primera Combatiente atau sang pejuang pertama. Namun bagi Departemen Kehakiman Amerika Serikat, Cilia Flores adalah pilar penting dalam konspirasi ini. Perannya melampaui sekedar pendamping protokol.
Flores dituduh bekerja sama dengan suaminya untuk mengelola jalur distribusi kokain yang sebagian besar merupakan barang sitaan dari kepolisian Venezuela sendiri. Alih-alih memusnahkan narkoba hasil sitaan, rezim ini diduga mendaur ulang barang haram tersebut dan menjualnya kembali melalui jaringan kartel. Keluarga Flores juga memiliki catatan kelam yang tak terbantahkan. Pada tahun 2015, dua keponakannya yang dikenal sebagai narkosobrinos ditangkap oleh DEA di Haiti saat mencoba menyelundupkan 800 kg kokain ke Amerika. Fakta bahwa anggota keluarga inti ibu negara terlibat langsung dalam operasional kartel menjadi bukti bagi Washington bahwa Istana Miraflores telah berubah menjadi markas besar sindikat narkotika. Mari kita masuk lebih dalam ke mekanisme narkoterorisme ini. Bagaimana mungkin sebuah negara berubah menjadi kartel? Di bawah kepemimpinan Maduro, Venezuela diduga menyediakan tempat berlindung aman bagi kelompok pemberontak. Pesawat-pesawat tanpa identitas lepas landas dari landasan pacu tersembunyi di hutan Venezuela, membawa bertonton kokain menuju Karibia dan Amerika Tengah sebelum berakhir di hidung para pengguna di Miami atau New York. Amerika mengklaim memiliki bukti komunikasi di mana Maduro secara langsung memerintahkan penggunaan militer untuk melindungi pengiriman ini. Setiap gram kokain yang keluar menyisakan margin keuntungan yang masuk ke kantong-kantong elit rezim untuk menjaga kesetiaan militer di tengah inflasi yang menghancurkan rakyatnya sendiri. Ini adalah bentuk perang asimetris. Dengan merusak generasi muda Amerika melalui narkoba, Maduro dituduh melakukan balas dendam atas sanksi ekonomi yang mencekik negaranya. Namun strategi ini akhirnya menjadi bumerang. Hadiah 15 juta dolar atas kepalanya berubah dari sekedar poster buronan menjadi mandat operasi militer penuh. Kekuasaan Maduro juga ditopang oleh tangan-tangan berdarah jalanan yang disebut kolektivos. Ini adalah geng-geng bersenjata yang didukung langsung oleh negara. Maduro dan istrinya dituduh memelihara kelompok ini bukan hanya untuk membungkam oposisi, tapi untuk mengamankan wilayah-wilayah strategis perdagangan narkoba. Kolektivos berfungsi sebagai polisi bayangan yang memastikan tidak ada gangguan terhadap logistik kartel. Dakwaan Amerika bahkan menyebutkan bahwa Maduro memerintahkan penculikan, penyiksaan, dan pembunuhan terhadap siapapun yang berutang uang narkoba kepada rezim atau yang mencoba melemahkan operasi mereka. Ini bukan lagi sekedar pemerintahan yang korup, ini adalah negara yang dikelola dengan logika kartel, di mana hukum adalah milik siapa yang memegang senapan mesin dan siapa yang memegang kendali atas aliran kokain. Bagaimana dengan rakyat Venezuela? Mereka yang paling merasakan dampak dari kepemimpinan Maduro. Di jalan-jalan Caracas terjadi paradoks yang menyayat hati. Di satu sudut di depan Istana Miraflores, ratusan pendukung setia yang dikenal sebagai Chavistas berkumpul di bawah kegelapan. Mereka menangis, meneriakkan nama Maduro dan mengutuk apa yang mereka sebut sebagai penculikan imperialis. Bagi mereka, Maduro adalah benteng terakhir melawan penjajahan Amerika. Namun, beberapa kilometer dari sana, di lingkungan miskin yang telah bertahun-tahun kelaparan, terdengar suara kembang api yang diletuskan secara sembunyi-sembunyi. Di Buenos Aires, Bogota, dan Madrid, tempat jutaan diaspora Venezuela melarikan diri dari krisis, orang-orang turun ke jalan dengan bendera kuning, biru, dan merah. Mereka berpelukan, menangis bahagia, merasa bahwa mimpi buruk mereka telah berakhir. Bagi mereka, penangkapan ini bukan tentang hukum internasional, ini tentang keadilan bagi anak-anak yang mati karena kekurangan gizi dan bagi demonstran yang tewas di tangan aparat. Donald Trump dalam gaya khasnya yang bombastis mengumumkan penangkapan ini sebagai kemenangan moral terbesar Amerika. Dari kediamannya dia menyatakan bahwa militer Amerika Serikat tidak akan berhenti sampai demokrasi dipulihkan. Trump bahkan melangkah lebih jauh dengan menyatakan bahwa Amerika akan mengelola Venezuela untuk sementara waktu hingga transisi yang aman tercapai. Respon dunia pun terbelah tajam. Rusia, China, dan Kuba segera mengeluarkan pernyataan keras. Moskow menyebutnya sebagai tindakan hukum rimba yang menggantikan hukum internasional. Beijing mengutuk keras intervensi militer ini sebagai presiden berbahaya yang mengancam setiap negara yang tidak sejalan dengan Washington. Sementara itu, Uni Eropa dan negara-negara tetangga di Amerika Latin terjepit di tengahnya. Mereka ingin Maduro turun, tapi mereka ngeri melihat cara Amerika melakukannya. Apakah ini awal dari era baru di mana Amerika Serikat kembali menjadi polisi dunia yang bisa menculik kepala negara asing sesuka hati?
Disinilah pertanyaan paling mendasar muncul. Bagaimana dengan kedaulatan negara? Secara teknis, Nicolas Maduro adalah presiden aktif sebuah negara anggota PBB. Hukum internasional melalui konvensi Wina memberikan imunitas kepada kepala negara. Namun Amerika Serikat membangun argumen hukum bahwa imunitas tidak berlaku bagi kejahatan narkoterorisme yang bersifat transnasional. Kritikus hukum internasional memperingatkan jika Amerika bisa masuk ke sebuah negara, membom ibu kotanya, dan menculik presidennya berdasarkan dakwaan domestik, maka tidak ada satupun pemimpin di dunia yang aman. Ini adalah pelanggaran kedaulatan yang paling telanjang sejak era Perang Dingin. Amerika berdalih bahwa kedaulatan bukan hanya tentang wilayah, tapi tentang tanggung jawab kepada rakyat. Ketika seorang pemimpin menggunakan kedaulatannya untuk melakukan kejahatan kemanusiaan dan narkoba, Amerika menganggap kedaulatan itu hangus. Penangkapan Cilia Flores menambah lapisan kerumitan hukum yang baru. Belum pernah terjadi dalam sejarah modern seorang presiden aktif dan ibu negaranya diculik secara militer oleh negara lain untuk diadili atas kasus kriminal domestik. Namun di balik jubah penegakan hukum dan perang melawan narkoba, sebuah pertanyaan besar membayangi, apakah ini murni tentang keadilan atau tentang apa yang terkubur di bawah tanah Venezuela? Venezuela bukanlah negara biasa. Di bawah permukaannya tersimpan cadangan minyak mentah terbesar di dunia, melampaui Arab Saudi. Selama 2 dekade di bawah panji sosialisme abad 21, rezim Maduro dan pendahulunya Hugo Chavez telah memutus rantai pasokan minyak ke perusahaan-perusahaan raksasa Amerika Serikat dan mengalihkannya ke Rusia serta China. Bagi kritikus Washington, penangkapan Maduro adalah pencurian kedaulatan yang bermotif energi. Amerika Serikat dituduh memiliki agenda tersembunyi untuk menginstal pemerintahan boneka yang akan membuka kembali keran minyak Venezuela bagi korporasi barat. Namun ini bukan hanya soal minyak. Di wilayah selatan yang dikenal sebagai Arco Minero, Venezuela memiliki cadangan emas, berlian, dan yang paling krusial bagi teknologi masa depan, yaitu koltan dan thorium. Mineral tanah jarang ini adalah jantung dari industri baterai mobil listrik, smartphone, dan teknologi militer canggih. Selama ini, Maduro dituduh menjual sumber daya ini secara gelap ke pasar gelap internasional untuk menghindari sanksi, menggunakan hasil penjualannya untuk membiayai gaya hidup mewah dan mesin militernya. Retorika tentang demokrasi dan narkoterorisme oleh sebagian analis dipandang sebagai kamuflase. Mereka berargumen bahwa jika Venezuela tidak memiliki minyak dan emas, Amerika mungkin tidak akan pernah mengirimkan pasukan elitnya ke Caracas. Dalam babak ini, kedaulatan Venezuela bukan hanya dilanggar secara politik, tapi juga terancam secara ekonomi. Apakah Amerika datang sebagai pembebas atau sebagai korporasi raksasa yang datang untuk mengambil kembali apa yang mereka anggap sebagai halaman belakang mereka? Garis antara penegakan hukum dan imperialisme ekonomi kini menjadi sangat tipis.